Shalom. Kami dari kelompok 2 dari kelas 5 PAKA. Di video kali ini kami akan membahas tentang pentingnya komunikasi dalam masyarakat. Selamat menyaksikan. Baik, pada pembahasan yang pertama kami akan membahas tentang pentingnya komunikasi dalam masyarakat. Komunikasi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari manusia. Sudah kodratnya manusia sebagai makhluk sosial memerlukan yang namanya komunikasi. Dalam konteks masyarakat, komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena ia menjadi jembatan penghubung antara individu, kelompok, hingga lembaga. Dan sebelum jauh kita membahas tentang komunikasi ini, mari kita lihat dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses menyampaikan informasi, ide, atau emosi dari satu pihak ke pihak yang lain, baik melalui media, secara lisan, maupun nonverbal. Komunikasi tidak hanya terjadi dalam percakapan sehari-hari, tetapi komunikasi juga dapat dilakukan melalui simbol gerak tubuh atau ekspresi wajah. Komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan disampaikan diterima dan dipahami oleh penerima sesuai maksud pengirim. Dalam masyarakat, komunikasi yang baik menjadi dasar untuk menciptakan kondisi sosial yang baik dan membangun kenyamanan dalam bermasyarakat. Tentunya dalam berkomunikasi dalam masyarakat pasti ada yang namanya tantangan. Di sini kita akan membahas tentang beberapa tantangan yang mungkin akan didapatkan dalam berkomunikasi dalam masyarakat. Yang pertama yaitu kesalahpahaman, perbedaan bahasa, nada bicara, atau cara penyampaian sering menyebabkan pesan tidak diterima sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, kurangnya mendengar atau miskomunikasi. Kebiasaan mendengar hanya untuk merespon, untuk memahami, dapat memicu konflik. Yang ketiga yaitu perbedaan latar belakang, budaya, pendidikan, atau pengalaman hidup yang berbeda seringkali menjadi hambatan dalam memahami satu sama lain. Ya baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peran komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu memperkuat hubungan antar individu. Komunikasi membantu mempererat hubungan antara anggota masyarakat melalui percakapan. Orang dapat saling mengenal, memahami, dan membangun kepercayaan. Dalam keluarga, komunikasi yang baik menciptakan kehangatan, sedangkan dalam pertemanan komunikasi menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan yang erat. Lalu yang kedua yaitu menyelesaikan konflik. Konflik sering muncul akibat kesalahpahaman atau perbedaan pendapat. Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan. Diskusi, negosiasi, dan mediasi adalah beberapa bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kolaborasi. Masyarakat saling berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah bekerja sama dalam kegiatan seperti gotong royong, proyek, komunitas, ataupun forum diskusi. Komunikasi memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan tindakan dan menyatukan visi. Lalu yang keempat yaitu menjaga keharmonisan sosial. Komunikasi mendorong rasa saling pengertian dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Dengan berbicara dan mendengarkan, masyarakat dapat memahami perbedaan budaya, agama, atau pandangan hidup sehingga tercipta lingkungan yang harmonis. Terdapat 4 cara untuk menjaga komunikasi dalam masyarakat sehingga tetap baik. Yang pertama, dengarkan dengan aktif. Kita mendengarkan apa yang dibicarakan dan kita harus memahami dengan betul apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Lalu yang kedua, kita menggunakan gaya bahasa yang sederhana. Di sini kita harus menggunakan gaya yang bahasa yang sederhana sehingga kita dapat mengutarakan apa maksud kita sehingga dapat dipahami dengan baik oleh orang tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu hindari asumsi. Di sini dikatakan hindari asumsi adalah jangan langsung menarik kesimpulan sebelum mendengarkan secara lengkap. Kita tidak boleh mengambil suatu kesimpulan apabila apa informasi yang disampaikan oleh lawan bicara kita belum semuanya diselesaikan dulu. Kita harus tunggu dulu semuanya selesai baru kita boleh mengambil kesimpulan. Lalu yang keempat, hargai perbedaan. Hargai perbedaan yaitu adalah di mana kita harus
menghargai apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, apa yang menjadi perspektif oleh lawan bicara kita, meskipun kita tidak menyukai tentang apa yang disampaikannya itu. Dan kesimpulan dari materi yang kami telah sampaikan yaitu adalah komunikasi adalah bagian dari kehidupan bermasyarakat. Tanpa komunikasi yang baik, tanpa komunikasi yang tersusun dengan rapi, hubungan antar manusia dapat terganggu, konflik sulit diselesaikan, kerjasama menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, setiap individu harus meningkatkan komunikasi kita. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat membangun suatu kondisi lingkungan masyarakat yang nyaman, penuh pengertian, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Bagi kita semua di sini harus kita sama-sama memulai diri kita untuk sama-sama belajar bagaimana kita bisa berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan hati-hati, dan ciptakan komunikasi yang bermakna.